Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkomunikasi kembali, bersilaturahmi kembali, dan berbincang-bincang masih seputaran berkaitan dengan perbandingan agama. Salawat dan salam kepada junjungan kita seluruh umat manusia, contoh suri tauladan hidup buat seluruh manusia, dan memang uswatun hasanah buat seluruh manusia dan bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di alam dunia ini ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saudara sekalian, pada hari ini kita coba berbicara tentang bahagian dari konteks aturan-aturan beragama. Kita berbicara tentang kerudung pada hari ini. Saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui tentang kerudung atau di dalam kalau di dalam kita beragama Islam itu disebut dengan, ada yang menyebut dengan hijab ya, atau jilbab begitu ya. Artinya ini salah satu konteks yang sangat dianjurkan lah bahasanya tutup gitu, perintah untuk berkerudung di dalam satu syariat atau agama. Yang akan kita bicarakan tentang kerudung ini, tentang bagaimana sih posisi dan kedudukan kerudung itu sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Perintah untuk berpakaian menutup aurat menutup aurat di dalam Islam itu, kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, sekali lagi sudah final ya, sudah pasti hukumnya itu. Kita dapat lihat itu di dalam surat Al-A'raf sebagai konteks umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwarisun sawatikum warisyan wa libasut taqwa zalika khairu zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Jadi fungsi pakaian itu adalah menutup aurat begitu. Bagi laki-laki mungkin kita di dalam konteks Islam, aurat kita laki-laki antara pusat sampai bawah lutut atau lutut dan bawah lutut begitu ya. Bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Namun terhadap batasan ini itu batasan umum. Meski ada juga yang mengatakan cadar pun kayak Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu menjatuhkan wajib bercadar ya, artinya tuh sebahagian dari muka itu adalah masih aurat begitu ya. Ya, itu perbedaan pendapat saja kalau berkaitan dengan itu. Kita lanjutkan. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Ya, jadi fungsi pakaian dari samping menutup aurat adalah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik ya. Yang demikian itu adalah bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Ini konteks umum ataupun perintah umum untuk menutup aurat dengan cara berpakaian yang baik dan benar. Kita masuk kepada lebih spesifik berkaitan dengan kerudung tadi, saudara sekalian. Kalau tadi di dalam Al-A'raf itu secara umum berkaitan tentang perintah berkerudung, ya, ini bagi perempuan, bagi wanita, di dalam Islam juga final. Konteks ayatnya itu ada di dalam surat Al-Ahzab, ada dua ayat nanti ya. Pertama surat Al-Ahzab ayat 59. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya. Zalika adana ayyu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, artinya seluruh perempuan yang beragama Islam ya, beriman kepada Allah,
hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ya, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, ya, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara, ini dalil pertama, dalil nakli di dalam Islam tentang perintah berkerudung, bahwasanya perempuan disuruh menjulurkan kerudungnya sampai kepada seluruh tubuhnya. Di dalam surat An-Nur ayat 31, ini ayat yang kedua, dalil nakli yang kedua berkaitan tentang perintah berkerudung. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala buyubihinna. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudungnya atau kerudungnya hingga sampai ke dadanya. Saudara, ada dua dalil yang berbeda, bukan berbeda sih, dua dalil yang mendasari tentang perintah berkerudung. Cuman tentang batas bukan berbeda. Itu adalah batas minimum dan batas maksimum. Apa yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang sebelumnya, nih ayat Al-Ahzab ayat 59, dan surat An-Nur ayat 31, ya, yang 39, Al-Ahzab ayat 39 diperintahkan untuk menjulurkan kerudung sampai ke seluruh tubuh. Artinya berkerudung, berpakaian, menggunakan kerudung yang ukurannya lebih besar, begitu, sampai menutupi ke seluruh tubuh. Kemudian pada yang ayat yang ke An-Nur ayat 31 ini, minimal menutupi dada. Nah, itu batas minimal, menutupi dadanya, karena itu bahagian dari perhiasan yang tidak boleh dinampakkan, tidak boleh diumbar, ya. Nah, itu yang menjadi dua dasar dalil untuk perintah berkerudung di dalam agama Islam bagi perempuan, ya. Oleh karena Islam ini untuk seluruh umat manusia, bahkan Islam adalah Al-Quran adalah musaddiqan lima baina yadai wa anzala Taurata wal Injil. Al-Quran itu diturunkan untuk penyempurna, ya, melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil, ya. Itu di dalam surat Ali Imran ada dijelaskan, di dalam surat Ali Imran ada begitu dikatakan bahwasanya musaddiqan lima baina yadai wa anzala Taurata wal Injil. Quran itu diturunkan untuk membenarkan, memperbaiki, meluruskan, melengkapi kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Nah, oleh karena agama Islam ini agama seluruh umat manusia, menggenapi kitab-kitab sebelumnya, artinya kalau Al-Quran menggenapi kitab sebelumnya, menyempurnakan kitab sebelumnya, setidaknya ada jejak napak tilas, jejak yang berkaitan dengan kerudung ini juga terdapat pada kitab sebelumnya, begitu, ya. Dan kitab sebelumnya yang terdekat itu adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu. Maka pertanyaannya, apakah ada tentang berkerudung di dalam Alkitab, ya, saudara sekalian? Allah satu, Tuhan itu satu, dan Dia memiliki utusan beberapa orang nabi atau rasul. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad, kemudian yang nabi sebelumnya adalah Yesus atau Isa alaihissalam, sebelumnya lagi Musa alaihissalam dan Daud, itu yang memiliki kitab-kitab besar, gitu, ya. Nah, berkaitan dengan perintah berkerudung, ternyata tidak kita umat Islam saja yang harusnya menjalankan perintah atau melaksanakan perintah berkerudung. Perintah berkerudung ini ternyata juga ada di dalam kitab yang sebelumnya, ya. Kita bisa lihat nanti di dalam 1 Korintus pasal 11. Nah, di sini ada 4 ayat yang berbicara tentang kerudung untuk perempuan yang begitu kuat perintahnya. Saudara bisa lihat di ini.
ya di layar yang sudah saya tampilkan. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6, ya, kemudian ayat 10 dan ayat 13. Kita bicarakan dan kita bahas satu persatu. Di dalam ayat 5 dikatakan, tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat, artinya itu untuk beribadah, ya, dengan kepala yang tidak bertudung. Jadi kalau perempuan itu beribadah dengan tidak menutupi kepalanya atau tidak berkerudung, begitu ya. Itu sama saja kata Alkitab itu di dalam ayat 5, menghina kepalanya. Jadi perempuan yang tidak berkerudung itu menghina kepalanya, gitu ya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, jadi kalau perempuan dicukur rambutnya sampai botak, sampai habis, itu dianggap suatu penghinaan, maka berkerudung itu juga seperti itu. Itu suatu penghinaan, gitu ya. Menghina. Sebab ia sama dengan mencukur rambutnya. Nah, di ayat yang ke-6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi, saudara sekalian, ini saudara-saudaraku yang beragama Kristen, yang memiliki kitab suci Alkitab, yang disebut Alkitab baik Perjanjian Baru di Perjanjian Lama, ya. Dalam 1 Korintus itu dikatakan, perempuan yang tidak menudungi kepalanya atau tidak menggunakan kerudung itu menghina dirinya sendiri. Maka kalau itu dia lakukan, ya udah cukur aja kepalanya. Itu perintahnya tuh. Ya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepala, ini perempuan-perempuan yang enggan menudungi kepalanya, ya, Alkitab sendiri mengancam gunting rambutnya atau dibotak saja tuh kepalanya. Tetapi jika bagi perempuan adalah suatu penghinaan, itu menggunting rambutnya adalah suatu penghinaan, bahwa rambut itu digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saudara sekalian, ini perintah untuk berkerudung, perintah untuk berjilbab, perintah untuk berhijab, perintah untuk menggunakan mukena mungkin ya ketika akan sholat. Jelas dan tegas dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-6. Maka haruslah ia menudungi kepalanya. Di ayat yang ke-10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa kepalanya itu oleh karena para malaikat. Jadi berkerudung di dalam Alkitab bagi perempuan itu adalah suatu tanda wibawa. Dia dihargai. Ketika itu terlepas, maka akan dilecehkan. Enggak di dalam Islam, enggak di Kristen sama saja. Bagi wanita-wanita yang tidak menggunakan tanda wibawa kepalanya atau tidak berkerudung kepala, lihat saja, akan mudah dipermainkan dan mudah diganggu, mudah dilecehkan. Tapi ketika dia tertutup dan terkemas, maka itu akan terlindungi. Ya, akan terlindungi dirinya. Ya. Sama seperti apa yang Allah katakan di dalam surat yang sebelumnya tadi itu, di dalam surat ini ya, tanda wibawa buat dia jangan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tadi itu sebagai tanda wibawa dan perhiasan juga buat dia, begitu ya. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Saudara sekalian, begitu jelas, ternyata tidak di Al-Quran, tidak saja Al-Quran, ternyata Injil atau Alkitab sendiri juga menjatuhkan hukum wajib. Sekali lagi, hukumnya wajib bagi perempuan untuk berkerudung ataupun menggunakan hijab atau jilbab. Apalagi ketika saat ibadah. Nah, sekarang kita lihat, adakah mereka ketika berdoa kepada Tuhannya menggunakan berkerudung? Tidak. Ya, sebagian ada sih saudara-saudara kita yang beragama Kristen, khususnya Kristen Ortodok. Ya, Kristen Ortodok Syria itu di dalam mereka berbusana itu nyaris sama dengan Islam. Nanti kita lihat di lain kesempatan kita akan berbicara tentang Kristen Ortodoks Syria yang pakaiannya begitu sangat nyaris sama dengan Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebahagian memang, tapi kebanyakan, ya saudara bisa lihat mereka ketika datang ke gereja,
seperti apa pakaiannya. Adakah satu orang saja yang berkerudung? Tidak sama sekali. Tidak menjalankan aturan yang sudah dijelaskan di dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 5, 6, 10, dan 13. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, teguran Yesus, sindiran Yesus, silakan dibuka Matius pasal 15 ayat 3. Saya ulang kembali ini. Ini ada pada pertemuan video yang lain saya katakan. Matius pasal 15 ayat 3, di sana Yesus mengatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kenapa perintah untuk berkerudung kamu langgar? Nah, itu tuh salah satunya itu. Ya, demi modernisasi, ya, demi apa namanya? Ya, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, ya, demi zaman, demi kecanggihan, demi teknologi dan segala macam, ya. Nah, di sini ditegur oleh Yesus. Kemudian Matius pasal 15 ayat 8, 9 dan 14. Ayat 8-nya, bangsa ini, ya, bangsa manusia ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Biarkan mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Hati-hati kesesatan. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk ke dalam surga. Nah, saudara, yang Bapakku yang ada di surga. Artinya, perintah berkerudung itu perintah dari Bapaknya Yesus, Allah. Maka laksanakan itu. Demikian, saudara, tidak hanya Islam, tidak hanya Al-Quran, tapi di dalam Alkitab wajib hukumnya berkerudung. Terlebih dan terkurang mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.